Rajab litarkil afat. Rajab itu bulan untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan. Bulan Rajab. Wa Sya'ban liisti'mali ta'at. Sya'ban itu bulan untuk menggunakan ketaatan. Wa Ramadan lintidharil karamat. Ramadan untuk menanti karomah. Tadi orang dimulai dari Rajab, taubat dia sudah di Rajab. Sya'ban udah mulai banyak ketaatan. Ramadan dia mencari karomah. Bagaimana dia tidak mencari karomah? Pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu. Penyeru kebaikan tiap malam menyeru, ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya engkau ini gitu. Wa ya baghiyal syarr aqsir, berhenti berbuat dosa. Gimana dia tidak menunggu karomah di sini? Kalau dia sudah mulai persiapan di bulan Rajab. Kemudian setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. Rajab syahruz zar'. Rajab itu bulan untuk menanam benih. Untuk bercocok tanam sekarang nih. Di bulan Rajab. Wa Sya'ban syahruz saqi. Dan bulan Sya'ban bulan untuk menyirami. Yang sudah engkau tanam, tolong dijaga. Karena jangan orang menanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dia nggak siramin, mati itu tanamannya. Maka ketika engkau sibuk tadi membersihkan lahan di bulan Rajab, lalu mulai menanami, tolong disirami. Bulan Sya'ban menyirami. Ketika engkau sirami, kapan panennya? Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan bulan untuk panen. Maka jemaah kita melihat orang yang di bulan Rajab menanam dosa, menanam kesalahan, menanam keburukan, tidak berhenti berbuat dosa. Di Ramadan dia panen dosa lagi. Nah, karena dia memang nggak nanam apa-apa gitu. Dia nanam keburukan. Wa kullun yahsudu ma zara'. Semua orang akan menuai, akan memetik apa yang dia tanam. Wa yujza ma sana. Dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Wa man dhayya'a az-zira'ah, barang siapa yang ketika waktu nanam dia tidak tanam, atau dia asal-asalan menanamnya, dia tidak memilih benih-benih yang baik, pokoknya dia nanam, nadima yauma hasadih, maka dia akan menyesal pada hari dia panen. Mau nggak mau dia akan menyesal. Wa akhlafa dhannuhu ma'a su'i ma'adi. Maka prasangka dia yang salah sebenarnya, dan dia pun akan merasakan akibat yang buruk. Maka bulan Rajab ini disebutkan miftahu asyhiril khairi wal barakah. Rajab ini kuncinya bulan-bulan kebaikan dan berkah. Jadi kalau mau masuk Ramadan, mau masuk Sya'ban, ya kuncinya di Rajab ini gitu loh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan kita, menciptakan negeri kita, menciptakan bumi, langit, dan segala yang ada di dalam dan di antara keduanya. Dia yang mengurusin, dia yang mengatur, dan kepadanya kita kelak akan kembali. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan. Ya, dalam urusan dunia kita dan urusan agama kita, yang kita telah berikrar mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan semoga Allah senantiasa menolong dan membantu kita. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu
untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, tanggal berapa hari ini? Sebagian kita hanya tahu hari ini tanggal 10 Februari. Padahal hari ini tanggal 9 atau tanggal 8 bulan Rajab, yang menunjukkan bahwa Ramadan semakin dekat. Ya, kira-kira 50 hari lagi kita akan masuk ke bulan Ramadan. Sebagian orang mungkin mulai berpikir untuk membeli tiket mudik, karena biasanya tiket itu akan ludes habis kalau mereka tidak mempersiapkan diri, mengetahui waktu pembelian tiket, khususnya tiket kereta. Tapi jarang sekali yang di bulan Rajab ini, 2 bulan sebelum Ramadan, itu memikirkan untuk membeli tiket bulan Ramadan. Ada apa jemaah? Ya mungkin karena sebagian kita beranggapan bulan Ramadan ini ya nggak ada apa-apa. Yang spesial itu adalah Idul Fitrinya. Yang spesial itu adalah bulan Syawalnya. Padahal kita tahu Ramadan adalah salah satu gerbong yang perlu kita naiki untuk menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, Ramadan adalah syahrul Quran, bulannya Al-Quran Karim. Ramadan adalah bulan di mana pintu-pintu surga dibuka, di mana pintu-pintu neraka ditutup. Ramadan ini pasar murah, plus diskon besar-besaran dan bonus yang tidak terbayangkan. Bayangkan di bulan Ramadan lebih baik, bukan 300.000, 30.000 kali lipat. Lebih baik dari 1000 bulan. Artinya ada satu momentum, satu hari, satu malam, yang itu lebih baik daripada 30.000 malam. Kita semua tahu dengan malam itu, malam Lailatul Qadar. Yang kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Kalau 1 bulan 30 hari, berarti dia lebih baik daripada 30.000 hari. Bayangin kalau kita tahu ada satu hari yang sangat spesial, lebih baik dari umur kita semuanya. Sebagian kita umur 40 tahun udah mati, 50 tahun mati, 60 tahun mati, 70 tahun, banyak yang udah mati. 1000 bulan itu 83 tahun plus 4 bulan. Apakah ini bukan sesuatu yang spesial, yang seharusnya menjadi catatan kita mulai saat ini? Ahibati fillah, kita sekarang berada di bulan persiapan. Nah, antum pernah melihat atlet Olimpiade, bagaimana dia di karantina, bagaimana dia di training, bagaimana dia ditempa beberapa bulan sebelum acara tersebut.
Dan latihan itu terus dilakukan sampai setelah Olimpiade dia tetap berlatih. Kalau ternyata pada Olimpiade yang sebelumnya dia masih mendapatkan perunggu, bagaimana dia bisa mendapatkan emas? Terus berlatih ya. Karena dia mencari sesuatu, karena dia mengangan-angankan sesuatu yang indah, yang dia harus berjuang. Dan semua atlet itu, Allahu Akbar, mereka ingin menang. Bagaimana dengan kita? Apakah kita ingin menang di bulan Ramadan? Ya, persiapannya di bulan Rajab ini minimal. Berkaitan dengan bulan Rajab ini, Allah Azza wa Jalla berfirman di surat At-Taubah ayat 36. Apa kata Allah Jalla Jalaluhu? Nah, silahkan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah ialah 12 bulan dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram, bulan ketetapan agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang 4 itu. Dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya, sebagaimana mereka pun memerangi kamu semuanya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Ahibati fillah, di dalam ayat ini Allah Jalla Jalaluhu menyebutkan tentang jumlah bulan di sisi Allah Azza wa Jalla sejak penciptaan langit dan bumi, dan itu tertulis berapa? 12 bulan. Oh, sama aja Ustaz. Kita lihat bulan-bulan Masehi ya 12 bulan, tapi berbeda. Allah mengatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Apa yang dimaksud dengan bulan haram? Yang pertama, di bulan-bulan itu dilarang memulai peperangan. Yang kedua, berbuat dosa di bulan haram ini itu dosanya lebih berat, dari bobot dosanya itu lebih berat daripada berbuat dosa di bulan lain. Kemudian Allah mengatakan fala tadzlimu dzalika ad-dinul qayyim, itu ketetapan agama yang lurus. Ini urusan agama, bukan urusan budaya, bukan urusan tradisi, tapi ini berbincang tentang agama. Fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendolimi diri kalian di bulan-bulan itu. Ahibati fillah, apa bulan haram itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari riwayat Abi Bakrah, beliau alaihi salatu wasallam mengatakan as-sanatu 12 syahran. Setahun itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram.
Thalathun mutawaliyat, 3 di antaranya urut, 3 di antaranya berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah wa Muharram. Ini yang berurutan. Setelah bulan Syawal itu ada bulan Dzulqa'dah, Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram. Ini yang berurutan. Kemudian yang tidak berurutan, yang terpisah adalah wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Rajab Mudhar yang letaknya di antara bulan Jumada al-akhirah dan bulan Sya'ban, dan kita sedang berada di dalamnya. Sebagian kita mungkin yang dia ketahui hanya bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Kita bicara agama, insyaallah. Ya, buat yang muslim ya, afwan. Buat yang muslim. Karena semua agama punya ajaran. Dan kita diperintahkan untuk ya toleransi. Tapi jangan lupa, engkau harus tahu agamamu. Jadi bulan Rajab ini, kalau kita lihat Rajab, Sya'ban, Ramadan, Allahumma ballighna Ramadan. Inilah bulan persiapan untuk Ramadan. Modal hidup manusia itu adalah waktu. Kita melihat COVID-19 ya tahun lalu, setelah bulan Ramadan, setelah Idul Fitri, ketika Idul Adha, itu telah banyak menyebabkan kematian di negeri kita. Artinya ada orang-orang yang kemarin masih merasakan Ramadan, tahun ini udah nggak bisa ikut Ramadan. Dia berada di lubang yang sempit sana, yang kondisi dia di sana ditentukan oleh amal dia ketika dia hidup di dunia. Tentunya setelah rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi modal hidup manusia itu waktu. Ketika waktu kita habis, walaupun kita masih punya mobil, walaupun kita masih punya tunggakan hutang, punya harta yang tersimpan, punya barang yang belum dijual, belum laku, tapi waktu kita habis, semua akan kita tinggalkan. Dan bicara waktu, waktu ini terdiri dari detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi bulan, bulan berubah menjadi tahun. Para ulama memberikan sebuah perumpamaan yang dengan perumpamaan itu orang lebih mudah mencerna. Peribahasa-peribahasa, yaitu perumpamaan yang bikin orang jadi mudah menghafalnya. Mereka menyebutkan bahwasanya tahun itu ibaratkan pohon yang daun-daunnya akan muncul di bulan Rajab. Kemudian dia akan berbunga yang kemudian mengeluarkan jadi buah ya. Daunnya muncul kemudian menjadi bunga yang akan berbuah di bulan Sya'ban. Daunnya di bulan Rajab, kemudian dengan bunga yang akan muncul di sana, kemudian di bulan Sya'ban akan berbuah, akan menjadi buah. Yang kemudian kalau dirawat, buah itu jangan sampai rontok. Bulan Ramadan adalah bulan memetik buah tersebut. Bagaimana sikap kita dengan bulan Ramadan? Tentunya yang ingin panen di bulan Ramadan. Yang nggak mau panen ya ada urusan.
Kita kadang-kadang melihat sawahnya orang. Ya masa kita mau tanam di sana? Ya enggak, kita nggak ada urusan. Ana sebagai seorang pegawai negeri, ana sebagai seorang dokter, ana sebagai seorang perawat. Jadi ketika melihat ada lahan yang terbuka, dia nggak berpikir untuk bercocok tanam di sana. Kenapa? Karena dia bukan pemilik lahan itu. Tapi bicara Ramadan itu lahan kita bersama. Tapi ada yang lupa dengan lahan yang Allah berikan kepada dia. Kita akan baca, atau anak akan bacakan beberapa ungkapan salafus saleh tentang bulan Rajab ini. Sebagaimana sebagiannya disebutkan oleh Ibn Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Subhanallah, ada satu ulama yang namanya Ibnu Rajab, anaknya Rajab. Mungkin bapaknya atau kakeknya namanya Rajab. Dia menulis kitab Lataiful Ma'arif yang berkaitan dengan amalan sepanjang tahun ya, dari bulan Muharram sampai ke bulan Dzulhijjah. Kemudian juga disebutkan dalam kitab Al-Ghunyah karya Syekh Abdul Qadir Jailani rahimahullahu ta'ala. Loh Ustaz, kenapa Ustaz kok tidak membacakan hadis-hadis tentang keutamaan bulan Rajab? Kok malah menyebutkan ungkapan-ungkapan para ulama? Begini, hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab itu nggak ada yang sahih. Rata-rata dhaif dan sebagiannya palsu. Mungkin kita pernah mendengar Rajab syahrullah, Rajab itu bulannya Allah. Sya'ban syahri, bulan Sya'ban itu bulannya aku, ini bulannya Nabi Muhammad SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan itu bulan umatku. Hadis ini mungkar, dhaif jiddan, bahkan sebagian ulama mengatakan maudhu. Tapi atas dasar apa Ustaz mengatakan semua hadis tentang keutamaan bulan Rajab ini dhaif? Ahibati fillah, cukup sebagai keutamaan bulan Rajab. Rajab ini bulan haram yang memiliki keistimewaan. Tapi kalau kita bicara tentang keutamaan bulan Rajab ini, keutamaan puasa di dalamnya, sholat di dalamnya, ini perlu wahyu. Perlu wahyu. Perlu qala Allah, qala Rasul SAW. Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i, penyusun kitab Fathul Bari yang bermadzhab Syafi'i, di dalam kitabnya beliau itu ngarang buku judulnya Tabyinul Ajab Fima Warada Fi Fadli Rajab, menjelaskan keanehan dalam keutamaan bulan Rajab. Beliau mengatakan, lam yarid fi fadli syahri Rajab, belum ada dalam keutamaan bulan Rajab atau puasa di bulan Rajab, wala fi siyami syai'in minhu muayyan, atau puasa di hari-hari tertentu di bulan Rajab ini, wala fi qiyami lailatin makhsusatin fih, tidak pula berkaitan dengan sholat di malam harinya, hadithun sahih yasluh lil hujjah. Artinya belum ada hadis yang sahih yang layak untuk dijadikan dalil. Nah, kita beramal kan butuh dalil gitu loh, butuh petunjuk. Waqad sabaqani ilal jazmi bidzalika. Ibnu Hajar mengatakan, dan telah ada yang mendahuluiku dalam memberikan keputusan ini, bahwa tidak ada satupun hadis yang sahih, yaitu Al-Imam Abu Ismail Al-Harawi Al-Hafidh. Sudah ada, bukan aku orang yang pertama kali mengklaim itu. Ulama-ulama sebelumnya. Ibnu Hajar ini meninggal tahun 851 atau 52. Kemudian beliau mengatakan, wa ammal ahadits al-warida fi fadli Rajab, adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan Rajab atau keutamaan berpuasa di dalamnya atau puasa di hari-hari tertentu, fahiya ala qismain.
Hadis-hadis itu ada dua macam. Yang satu dhaifah, lemah hadis. Yang kedua wa maudhu'ah, palsu. Ada yang sahih. Ahibati fillah. Oleh karena itu, ya, ana tidak akan bacakan hadis-hadis itu. Namun kalau kita mendengar seorang ustaz, seorang penceramah dari atas mimbar atau memberikan nasihat tentang keutamaan bulan Rajab, dia begitu semangatnya menjelaskan, maka paling tidak kita udah tahu bahwasanya tidak ada satupun hadis yang sahih. Namun bukan berarti kita santai di bulan ini, jemaah. Bulan ini bulan haram. Bulan ini bulan persiapan untuk Ramadan. Sehingga kita tidak butuh dengan hadis-hadis yang dhaif, yang palsu untuk memotivasi kita beramal di bulan ini. Maka anak akan bacakan ungkapan para ulama tentang bulan Rajab ini agar kita termotivasi untuk mempersiapkan diri demi Ramadan. Ada yang mengatakan Rajab litarkil jafa. Bulan Rajab itu bulan untuk meninggalkan dosa, meninggalkan keteledoran kita, kelengahan kita. Sebagian kita, ya, dari selesai Ramadan tahun bulan untuk meninggalkan hal itu. Wa Sya'ban lil amal wal wafa. Dan bulan Sya'ban bulan untuk beramal, untuk menunjukkan kesetiaan kita. Rasulullah SAW di bulan Sya'ban itu beliau berpuasa sunnah hampir full di bulan Sya'ban. Ketika beliau ditanya, kenapa engkau puasa di bulan Sya'ban ini tidak seperti di bulan-bulan lainnya? Ini pertanyaan Usama bin Zaid kepada Nabi SAW. Apa jawab Nabi SAW? Dzaka syahrun yaghfalu anhun nas. Itu bulan yang dilalaikan oleh manusia. Baina Rajab wa Ramadan, di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan ini bulan kecepit. Rajab bulan haram, Ramadan kita tahu dengan kemuliaannya. Ini kecepit di sini. Orang banyak lalai. Turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban itu diangkat amalan menuju kepada Allah Rabbul Alamin. Maka aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi puasa. Maka bulan Sya'ban itu bulan beramal. Dan bulan menunjukkan kesetiaan kita, jemaah. Setelah di bulan Rajab kita memperbaiki diri kita, meninggalkan dosa, ya gimana kita mau beramal, jemaah? Kalau kita bicara orang itu kalau mau bercocok tanam, mau tidak mau, dia harus bersihkan lahannya. Nggak bisa dia menanam dalam kondisi ada pohon-pohon di sana. Sebagian pohonnya pohon beracun, pohon yang mengganggu. Maka solusinya di bulan Rajab ini, kalau yang ingin menanam, maka bersihkan dulu tuh lahannya. Dengan apa? Dengan memperbanyak istighfar, mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla, bertobat, berhenti berbuat dosa. Di bulan Sya'ban, di sini ketika kita mulai membersihkan lahan, kemudian kita menanam benih, kita pilih benih yang bagus-bagus. Nanti di bulan Sya'ban, itu bulan mulai apa yang kita tanam mulai muncul benih-benih itu ya. Wa Ramadan lisidqi wal wassafa. Ramadan untuk membuktikan kejujuran kita, untuk membuktikan kemurnian kita beribadah hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Artinya Ramadan itu final ya, jemaah. Kalau kita di sini nggak siap-siap, gimana? Jadi bisa jadi bulan Rajab ini bulan apa, biasanya kalau main bola itu ada masa apa sebelum semifinal, ana jadi lupa, jemaah. Taib, ada masa pemilahan mungkin ya. Siapa yang jadi juara di sini, kemudian masuk nanti ke semifinal, nanti ke final, kira-kira seperti itu.
Kemudian dikatakan pula Rajab syahrut taubah, bulan Rajab bulan bertaubat. Karena ingat, berbuat dosa di bulan Rajab tidak seperti berbuat dosa di selain bulan haram. Maka tolong kau jaga dirimu dengan menyesali dosa-dosa yang kau lakukan, meninggalkannya, bertekad untuk tidak mengulangi. Sya'ban syahrul mahabbah. Setelah bertobat, bagaimana kita menjalin cinta sama Sang Pencipta. Karena bulan Sya'ban adalah syahrul mahabbah, bulan cinta. Mulai kita berpuasa itu di bulan Sya'ban, memperbanyak puasa ya. Sebelum kita puasa full di bulan Ramadan, bulan Sya'ban mulai kita menjalin hubungan cinta dengan Sang Pencipta. Di antara amalan yang paling dicintai Allah adalah puasa. Dan kalau kita mendengar hadis bahwasanya orang yang berpuasa itu akan masuk dari pintu khusus, yaitu masuk surga dari pintu khusus yang namanya Ar-Rayyan, Babur Rayyan. Itu bukan untuk yang puasa Ramadan, jemaah. Itu untuk yang memperbanyak puasa sunnah. Makanya Allah Azza wa Jalla dalam sebuah hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni Adam lahu al-hasanatu bi asyri amthaliha illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Semua amalan manusia itu sudah ada perhitungan untuk dia, perhitungan sudah jelas sama dia. Satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10, kecuali puasa. Puasa itu milikku dan aku yang memberikan balasan. Ramadan syahrul qurbah. Ramadan bulan untuk mendekat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah kita bersih-bersih, kita bertobat, kita memperbanyak istighfar, kemudian kita menghiasi diri dengan memuji Allah, memperbanyak amal soleh, maka bulan Ramadan syahrul qurbah, bulan mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kita dapat melihat bagaimana sebagian salafus saleh itu di luar bulan Ramadan, dia biasa menghatamkan Quran setiap 7 malam. Jadi setiap malam, sholat malam dia membaca 1/7 Al-Quran. 7 hari hatam. Masuk bulan Ramadan, 3 malam dia hatam. 3 malam. Kenapa? Syahrul Qurbah ini bulan panen udah gitu loh. Udah panen kita ini. Kemudian masuk 10 hari terakhir, ini puncak dari bulan Ramadan. Tiap malam dia hatam Al-Quran Karim. Bagaimana kita akan menghatamkan Al-Quran? 3 hari atau 3 malam. Kalau kita di bulan Rajab, di bulan Sya'ban nggak ngapa-ngapain gitu ya. Antum lihat orang-orang yang lari maraton itu, dia latihan, dia menjaga fisiknya supaya kuat. Bukan dia santai, tahu-tahu hari lari maraton dia langsung lari, sekilo udah tepar. Kemudian ada yang mengatakan Rajab syahrul hurmah, Sya'ban syahrul khidmah, Ramadan syahrul ni'mah. Rajab itu bulan penghormatan. Jadi kalau kita lihat proses ya, bulan sambutan lah. Kalau ada tamu, disambutnya mulai kapan? Di bulan Rajab, disambut tuh tamunya. Kemudian bulan Sya'ban, ini bulan pelayanan. Setelah disambut, dilayani nih tamunya. Kemudian Ramadan, syahrun ni'mah, bulan untuk menikmati santapan. Tapi prosesnya dimulai di Rajab, jemaah. Iya, kadangkala kita tidak merasa kedatangan tamu. Orang tuh kalau nggak tahu kedatangan tamu, tahu-tahu mendadak, ya Allah ada tamu, kok nggak sih tahu? Aku belum siap-siap ini dan itu macam-macam. Maka hari ini kajian kita untuk memberikan informasi, tamunya ini mau datang, engkau harus sambut. Sambutan penghormatan yang penuh dengan kehangatan, hamparkan karpet mereka untuk
karpet merah untuk tamu ini, kemudian sediakan ruangan yang ber-AC, ruangan yang nyaman buat dia. Ya, kita persiapkan dari sekarang. Ada juga yang mengatakan Rajab syahrul ibadah. Rajab itu bulan untuk memperbanyak ibadah. Ya tadi dengan kita bertobat, memperbaiki diri. Sya'ban ngapain? Syahruz zahada. Syahr, bulan untuk zuhud kita. Makanya Nabi memperbanyak puasa di sana. Jangan sibuk mikirin perut, yang di bawah perutnya saja. Orang itu kalau di bulan Sya'bannya itu sudah berlatih berpuasa, memperbanyak puasa, maka nggak ada acara di bulan Ramadan balas dendam. Acara wisata kuliner di bulan Ramadan. Kenapa? Karena mereka merasa ini hari pertama anak puasa, harus spesial berbukanya. Nggak ada kayak gitu. Kenapa? Karena di Sya'ban dia sudah lakukan itu. Nggak ada acara ngabuburit, acara cari malam. Kenapa? Di Sya'ban anak udah puasa gitu loh. Jadi benar-benar bulan Ramadan itu syahruz ziyada, bulan untuk menambah amal kebajikan kita. Maka terkadang kita melihat orang-orang di bulan Ramadan ya, sibuk wisata kuliner ya, makanan-makanan yang tidak pernah keluar. Di selain Ramadan, di Ramadan itu Masya Allah segala macam kue, es, minuman ini dan itu. Ada apa ini? Ini loh, bulan Ramadan, bukan bulan kuliner. Tapi orang-orang yang tadi tidak ada persiapan di Rajab, wala bulan Sya'ban, maka buat Ramadan, dia benar-benar ketika makan pertama itu, Akbar, kata dia. Yang menyebabkan dia bukan malah menambah amalan di bulan Ramadan, malah berkurang. Habis makan kekenyangan, mau kemana? Sholat taraweh, ya karena baru pertama sholat malam cuma di situ, ya kita akan lihat masjid-masjid yang mencari imam-imam yang pendek bacaan. Jamaah juga seperti itu. Tapi kalau orang sudah terbiasa sholat malam di Rajab, di Sya'ban, masuk Ramadan, dia nggak mau dengan imam yang pendek bacaannya. Masa? Ini bulan panen loh. Masa panen kayak gini? Ana mau panen yang banyak gitu loh. Dhunnun al-Misri rahimahullahu ta'ala, dia mengatakan Rajab litarkil afat. Rajab itu bulan untuk meninggalkan kesalahan-kesalahan. Bulan Rajab itu. Wa Sya'ban listi'mali ta'at. Sya'ban itu bulan untuk menggunakan ketaatan. Wa Ramadan lintidharil karamat. Ramadan untuk menanti karomah. Ya, tadi orang dimulai dari Rajab, taubat dia sudah di Rajab. Sya'ban udah mulai banyak ketaatan. Ramadan dia mencari karomah. Bagaimana dia tidak mencari karomah? Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Setan-setan dibelenggu, penyeru kebaikan tiap malam menyeru, ya baghiyal khair aqbil, wahai orang yang ingin kebaikan, saatnya engkau ini gitu. Wa ya baghiyal syarr aqsir, berhenti berbuat dosa. Gimana dia tidak menunggu karomah di sini? Kalau dia sudah mulai persiapan di bulan Rajab. Kemudian setiap malam ada orang-orang yang dibebaskan dari api neraka. Allahu Akbar. Kemudian kata Dhunnun, faman lam yatrukil afat, maka orang yang tidak meninggalkan dosa di bulan Rajab, walam yastamili ta'at, dan di bulan Sya'ban dia tidak juga memperbanyak ketaatan, walam yantadhiril karamat, dia juga tidak menunggu karomah di bulan Ramadan. Tadi nggak ada dalam bayangan dia doa Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Bayangan dia tentang Ramadan, sholat malam, puasa, menghatamkan Al-Quran, berbagi, beriktikaf di masjid, itu nggak ada. Dia tidak menunggu karomah, dia menunggu mudik, dia menunggu THR. Itu yang ada dalam benak dia. Dia menunggu baju baru.
Kata Dhunnun, fahuwa min ahli turat. Dia termasuk orang-orang yang lalai, orang-orang yang remeh. Ada orang-orang yang remeh temeh. Ya. Ahibati fillah. Dia juga mengatakan Rajab syahruz zar'. Rajab itu bulan untuk menanam benih, untuk bercocok tanam sekarang nih di bulan Rajab. Wa Sya'ban syahrus saqi, dan bulan Sya'ban bulan untuk menyirami. Yang sudah engkau tanam, tolong dijaga. Karena jangan orang menanam di bulan Rajab, di bulan Sya'ban dia nggak sirami, mati itu tanamannya. Maka ketika engkau sibuk tadi membersihkan lahan di bulan Rajab, lalu mulai menanami, tolong disirami. Bulan Sya'ban menyirami. Ketika engkau sirami, kapan panennya? Wa Ramadan syahrul hasad. Ramadan bulan untuk panen. Maka jemaah, kita melihat orang yang di bulan Rajab menanam dosa, menanam kesalahan, menanam keburukan, tidak berhenti berbuat dosa, di Ramadan dia panen dosa lagi. Nah, karena dia memang nggak nanam apa-apa gitu, dia nanam keburukan. Wa kullun yahsudu ma zara'. Semua orang akan menuai, akan memetik apa yang dia tanam. Wa yujza ma sana'. Dia akan mendapatkan balasan atas apa yang dia lakukan. Wa man dhayya'a az-zira'ah, barang siapa yang ketika waktu nanam dia tidak tanam, atau dia asal-asalan menanamnya, dia tidak memilih benih-benih yang baik, pokoknya dia nanam, nadima yauma hasadih, maka dia akan menyesal pada hari dia panen. Mau nggak mau dia akan menyesal. Wa akhlafa dhannuhu ma'a su'i ma'adi, maka prasangka dia yang salah sebenarnya, dan dia pun akan merasakan akibat yang buruk. Ahibati fillah, maka bulan Rajab ini disebutkan miftahu asyhiril khairi wal barakah. Rajab ini kuncinya bulan-bulan kebaikan dan berkah. Jadi kalau mau masuk Ramadan, mau masuk Sya'ban, ya kuncinya di Rajab ini gitu loh. Ya gimana engkau kalau engkau nggak buka bulan Rajab ini dengan kebaikan, lalu bagaimana dengan bulan Sya'ban, lalu bagaimana dengan bulan Ramadan yang kita melihat orang-orang panen pahala, orang-orang hatam Al-Quran 2 kali, 3 kali, 10 kali. Orang ini sholat tarawih dengan 3 juz, orang ini sholat malam dengan 11 rakaat, dengan 21 rakaat. Kita melihat orang itu menghabiskan waktunya berzikir. Kita nggak bisa apa-apa. Kita sibuk cari duit lagi. Sepanjang tahun kita cari duit. Melihat orang-orang pada iktikaf, mereka mampu untuk berada di masjid selama 10 hari. Kita nggak mampu. Kita mampu dikirimkan bertugas ke satu daerah, selama sebulan kita mampu meninggalkan keluarga karena dikirim tugas, mampu. Sebagian dikirim tugas 8 bulan dikirim, dia mampu. Tapi nggak mampu 10 hari untuk iktikaf di masjid, karena memang dia nggak punya persiapan apa-apa. Ahibati fillah, setelah mendengar ungkapan-ungkapan para ulama tadi yang berkaitan dengan apa yang harus dilakukan seorang muslim di bulan Rajab ini, apakah kita termotivasi jemaah? Atau kita tetap nggak peduli? Ingat, bulan ini bulan menanam benih. Kalau kita bicara menanam benih, bercocok tanam, tolong dilihat kondisi tanahnya. Kalau masih ada yang harus dibersihkan, jangan langsung menanam. Bersihkan dulu. Kemudian yang namanya orang bercocok tanam itu juga harus tahu musimnya, musim apa, hawanya seperti apa. Jangan dia menanam padi saat nggak ada hujan gitu loh. Gimana mau tanam padi nggak ada hujan, nggak ada air juga. Maka dia memilih jagung biasanya.
Namun ternyata bulan Rajab ini bulan yang cocok untuk segala jenis tanaman kebaikan. Apa saja kebaikan yang akan dilakukan di bulan Ramadan? Apa saja lakukan di bulan ini. Mulainya di sini. Dan kita harus segera, jemaah. Jangan menunda-nunda. Karena at-taswif min junudi iblis. Menunda-nunda itu termasuk pasukannya iblis. Karena dengan orang menunda, dia akan kehilangan 1 hari. Dia akan kehilangan 2 hari, 3 hari, 4 hari. Bahkan dia tidak akan mengamalkan amalan itu karena dia nanti. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Ali Imran ayat 133. Apa kata Allah Azza wa Jalla? Nah, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasari'u ila maghfiratin وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنات عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Barakallahu fikum. Kita disuruh bersegera, jemaah, menuju kepada ampunan Allah, menuju kepada surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita ini sekarang bersegera, bekerja keras, bersaing, berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu yang entah berapa persen dari bumi ini yang akan kita dapatkan. Berapa persen? Berapa sih gaji antum? 100 juta? 200 juta? 1 miliar? Berapa persen 1 miliar itu dari bumi ini? Sedangkan Allah menawarkan kepada kita surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Kita dapat melihat ada jutaan planet-planet di sana. Nanti seluas itu surga Allah Azza wa Jalla yang ditawarkan kepada kita. Masa kita mau santai? Maka mulailah dengan sholat fardu tepat waktu. Yang laki usahakan berjamaah di masjid. Mulai kita lakukan itu. Kemudian tambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang gak pernah qobliyah, ba'diyah, atau yang kemarin telat sholatnya usahakan hari ini tepat waktu. Yang kemarin sholatnya masih di rumah usahakan sekarang di masjid yang laki-laki. Kemudian tambahin dengan qobliyah dan ba'diyah. Khususnya kalau bisa qiyamul lail. Mulai engkau sholat witir. Kalau nggak bisa sepertiga malam akhir, ya ba'da isya. Jadi sholat witir itu boleh dilakukan setelah isya, seperti yang kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan orang-orang itu sholatnya ba'da isya, sholat malamnya, yang dikenal dengan sholat tarawih. Kita mulai sekarang sholat itu. Nggak harus seperti di bulan Ramadan 21 rakaat atau 11 rakaat. Engkau bisa 3 rakaat, 5 rakaat, 7 rakaat. Yang penting istiqomah. Tiap malam kau lakukan. Engkau bisa mulai dengan 3 rakaat. 3 rakaat. Hari ini 3 rakaat. Setelah sepekan, alhamdulillah Ustaz, Anda bisa 3 rakaat. Jadikan 5 rakaat. Alhamdulillah Ustaz bisa 5 rakaat. Jadikan 7 rakaat. Karena terus terang kita butuh latihan. Jiwa manusia itu perlu dilatih. Kemudian puasa. Karena kita tahu di antara amalan inti Ramadan puasa yang menjadi salah satu rukun Islam. Di bulan ini mulai dengan puasa sunnah. Puasa sunnah, Ustaz katanya nggak ada keutamaan puasa sunnah di bulan Rajab. Bukan tidak ada keutamaan puasa sunnah di bulan Rajab. Artinya hadis yang menjelaskan tentang pahala khusus untuk puasa khusus di Rajab itu nggak ada, nggak sahih. Tapi kita puasa Senin, Kemis, usahakan. Paling tidak engkau puasa 1 hari di bulan Rajab. Kalau bisa nambah 2 hari. Hari apa saja terserah. Yang penting jangan menyendirikan hari Jumat ya. Kemudian 3 hari kalau bisa. Tanggal 13, 14, 15. Atau engkau mau Senin, Selasa. Atau Senin, Kemis, Senin ya.
Ustaz susah, Ustaz, anak kayaknya mau puasa ketika libur. Udah nggak masalah engkau puasa. Sabtu, Ahad, sama Senin, engkau usahakan berpuasa. Ada puasa sunnah kita. Karena kita tuh bulan Sya'ban, ini bulan untuk menjalin cinta sama Allah Azza wa Jalla, artinya untuk memperbanyak puasa, amalan yang cintai Allah Azza wa Jalla. Kemudian sedekah. Kita tahu bagaimana Rasulullah SAW di bulan Ramadan, betapa rajinnya beliau sedekah, betapa dermawanannya, tidak seperti di bulan lain. Beliau itu orang paling dermawan, tapi kalau masuk Ramadan, beliau menuju ke puncak dari sedekah. Kedermawan beliau mulai. Kemudian baca Al-Quranul Karim. Engkau baca Quran. Yang ingin hatam dalam sehari, sekali hatam atau satu juz, one day one juz, paling tidak dia bagi itu satu juz 5 waktu. 4 halaman setelah subuh, 4 halaman setelah zuhur, 4 halaman setelah asar, 4 halaman setelah maghrib, 4 halaman setelah isya. Bisa. Apalagi orang-orang yang mungkin naik kendaraan umum, dia bisa baca Quran, manfaatkan baca Quran. Ini petunjuk buat kita, jemaah. Dan kita tahu Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Kemudian memperbanyak zikir. Mulai engkau baca lagi kitab-kitab zikir itu. Zikir pagi dan petang, ya. Bersalawat kepada Nabi, memperbanyak istighfar, berbakti sama orang tua. Mulai engkau. Karena keridhaan Allah bergantung dengan keridhaan orang tua, ya. Kemudian menjaga silaturahim. Karena di bulan Sya'ban, orang-orang yang tidak bertegur sapa dengan saudaranya, amalannya nggak diangkat. Allah nggak ampuni dosa-dosanya sampai dia berbaikan dengan saudaranya. Dan masih banyak amal-amal kebajikan lainnya. Intinya berbuat baiklah sepanjang masa. Tapi di waktu-waktu di mana ada keutamaan tersendiri, maka kita perlu untuk menambah semangat kita. Dan ingat, di depan kita ada Ramadan, dan saat ini kita harus mempersiapkan diri untuk Ramadan. Barakallahu fiik, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Alhamdulillah, jazakallah khairan Ustaz atas materinya. Mohon izin Ustaz, Ana akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama, Assalamualaikum Ustaz Syafiq. Semoga Ustaz dan keluarga serta tim kajian dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Tidak berpuasa, karena saya bertujuan untuk berpuasa karena Allah dan untuk menjaga syahwat. Karena qadarullah suami saya sudah meninggal. Yang kedua, bolehkah sholat malam, yaitu sholat taubat, sholat tahajud, serta sholat hajat, lalu dilakukan sekaligus? Jazakallahu khairan, Ustaz. Barakallahu fikum. Masya Allah. Barakallahu fiik. Ya, tadi pertanyaan pertama agak putus, ya. Tapi yang Ana tangkap, bahwasanya bagaimana tentang seorang perempuan, seorang janda yang memperbanyak puasa dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah dan menjaga syahwatnya. Ya, ini menjadi salah satu amal soleh jamaah yang paling dicintai Allah Azza wa Jalla. Bahkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh para pemuda untuk menikah yang tidak mampu, Nabi Alaihi Wasallam katakan fa'alaihi bisiyam, maka hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija. Puasa ini selain dicintai Allah, selain dapat mengantarkan kepada keridhaan Allah, itu ada manfaatnya buat jiwa kita, untuk menempa jiwa kita supaya terjaga dari pikiran-pikiran yang buruk gitu. Jadi insya Allah apabila seorang meniatkan puasa, mengharapkan pahala dan menjaga syahwatnya, ini adalah niat yang mulia. Apalagi dia tambah niat supaya Anda dijauhkan dari api neraka. Karena man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa bain wajhihin nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa 1 hari di jalan Allah Azza wa Jalla, maka Allah akan jauhkan dari dia neraka itu sejauh 70 tahun. Jadi dia semakin semangat lagi untuk berpuasa. Dan kalau bicara puasanya, ya bisa puasa Daud, bisa puasa Senin Kemis, ya. Karena kondisi manusia berbeda-beda. Ini jamaah menunjukkan bahwasannya
fitnah syahwat itu adalah fitnah yang dahsyat sekali. Maka jangan sampai kita tertipu dengan setan, terjebak memuaskan syahwat kita dengan cara yang haram, kemudian yang ada setelah itu adalah penyesalan yang tidak gunanya kalau kita nggak bertobat kepada Allah SWT. Adapun bicara sholat malam, apakah ketika kita sholat malam kita bisa jadi menggabung berbagai macam sholat sunnah? Ingat, di malam hari itu dosa dan dia menyesal atas apa yang dia lakukan, dia sholat, nggak nunggu malam hari. Ketika di waktu duha dia menyesali dosanya, ya sudah, waktu duha itu engkau sholat. Jadi waktu sholatnya tidak ditetapkan. Adapun bicara sholat hajat, Rasulullah SAW itu idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Beliau kalau dirudung sebuah permasalahan, beliau larikan ke sholat. Jadi ini pun tidak harus di malam hari. Ketika kita sekarang ini umpamanya punya masalah yang berat, aduh gimana? Ya udah, hamparkan sejadah, minta sama Allah Azza wa Jalla. Ketika engkau punya hajatnya di malam hari, ya udah sekalian dengan sholat malammu hajat. Artinya ketika orang sholat hajat itu sejatinya sholat apa saja, sholat sunnah mutlak, bisa jadi sholat malam dia lakukan, kemudian dia memohon kepada Allah pertolongan dan meminta bantuan atas permasalahan yang dia hadapi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas jawabannya. Untuk selanjutnya Ustaz, Ahsanallahu ilaika ya Ustaz. Afwan Ustaz, apa boleh membaca doa menghadapi Ramadan yang Allahumma balikna Ramadan atau Allahumma salimna ila Ramadan, dibaca pada saat sholat di posisi sujud? Jazakallahu khairan Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Iya, ahibati fillah, di antara hadis berkaitan dengan keutamaan Rajab ini, ada hadis yang berbunyi Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Sebagai sebuah hadis, sependek yang Anda ketahui, lemah hadis tersebut, tapi sebagai sebuah doa kita boleh baca doa itu. Allahumma barik lana fi Rajab, sebagai doa, ya Allah berkahi aku di bulan Rajab ini, bulan bercocok tanam tadi ya, wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Nggak ada masalah kita ingat sebagai sebuah doa. Bukan kita menisbatkan doa itu kepada Nabi SAW. Nabi berdoa seperti ini, Nabi senantiasa membaca ini. Lalu tunggu dulu, hadisnya sahih apa enggak? Kalau enggak, nggak boleh kita menisbatkan kepada Nabi SAW. Kalau seorang muslim hendak berdoa, ya Allah mengatakan ud'uni astajib lakum, berdoalah kepada aku, pasti aku kabulkan. Jadi doa tadi yang disebutkan Allahumma ballighna Ramadan, Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li, ya minta seperti itu ketika sujud, ketika sebelum salam, ya di waktu-waktu muslim, nggak ada masalah, karena ini termasuk bentuk persiapan kita memohon kepada Allah agar kita benar-benar diselamatkan sampai bulan Ramadan, sehingga kita bisa panen pahala di bulan itu yang kita nggak tahu apakah umur kita akan sampai ke sana. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas penyampaiannya. Selanjutnya mungkin bagi audiens yang ingin bertanya secara langsung pada Ustaz Syafiq, tadi yang pertama mengangkat tangan atau resen itu Meriska ada, Fadol. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barakallahu fiik. Tafadhali. Assalamualaikum Pak Ustadz. Saya mau bertanya tapi di luar dari tema yang kita bicarakan Pak Ustadz ya. Nah, Mohon maaf sebelumnya Pak. Saya mau bertanya bagaimana cara kita membersihkan diri kita dan bertaubat dari perzinahan
dan dosa-dosa kita yang sudah kita lakukan sebelumnya, Pak Ustadz. Dan bagaimana biar kita selalu istiqomah dalam melakukan hijrah kita untuk yang lebih baik, Pak Ustadz. Masya Allah. Terima kasih, Pak Barakallahu Ustadz. fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dikatakan pertanyaannya di luar tema, enggak. Pertanyaan sesuai dengan tema kita hari ini. Tentang bagaimana kita mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Bukankah orang kalau bercocok tanam itu harus membersihkan lahannya terlebih dahulu? Itu dengan bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, semua punya masa lalu. Ya, kadangkala sebagian kita masa lalunya terlalu kelam. Ada banyak dosa yang dia lakukan. Mungkin diantaranya perzinaan, meninggalkan sholat, nggak puasa, aduh, nggak karu-karuan hidup. Tapi ketahuilah, Allah itu yaghfirudz dzunuba jami'an. Allah itu mengampuni semua dosa. Bagi orang yang bertobat, Allah mengampuni semua dosa. Dan Allah gembira dengan hamba-hambanya yang keluar dari kumbangan kemaksiatan. Lalu dia membersihkan tubuhnya untuk diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Adapun bagaimana caranya? Maka yang pertama kita harus tahu dengan dosa-dosa kita. Kita harus tahu mana yang dosa besar dan mana yang dosa kecil. Karena pengetahuan kita dengan dosa itu menyebabkan kita faham bagaimana menyikapinya. Dosa lebih besar mana meninggalkan sholat dengan berzina? Orang yang tidak sholat dengan orang yang berzina. Ada orang nggak berzina tapi nggak sholat. Ada orang yang sholat tapi dia melakukan zina. Ketahuilah bahwa yang meninggalkan sholat itu diragukan keislamannya. Meninggalkan rukun Islam. Dan juga bicara zina itu adalah salah satu dosa besar. Cara bertobatnya ada yang pertama dengan menyesali. Dalam sebuah hadis disebutkan at-taubah an-nadama. Tobat itu dimulai dengan penyesalan. Yang kedua, dia meninggalkan dosa. Dan yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulang. Bertekad untuk tidak mengulang. Kemudian bagaimana supaya dia istiqomah? Karena terkadang dia sudah berusaha ya untuk meninggalkan dosa tersebut, menyesal, tapi kadangkala godaan begitu berat kembali berbuat dosa. Na'udzubillah min dzalik. Maka kalau engkau benar ingin hijrah, meninggalkan dosa-dosa itu, maka perbanyak ketaatan. Perbanyak. Karena ketaatan ini setelah engkau bertobat, dia adalah pewangi dirimu. Kalau bertobat itu seperti orang yang punya baju, baru kasih pewangi. Tapi kita tahu baju kita nggak pernah bersih, nggak pernah bersih. Kadang kalau dikasih pewangi yang dikotor lagi, cuci lagi, kasih pewangi lagi. Jadi setelah bertobat, bagaimana kita memperbanyak ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, kalau benar-benar ingin istiqomah, tinggalkan kawan-kawan yang buruk, tinggalkan lingkungan yang tidak baik. Karena kalau engkau tetap bersama mereka, engkau akan kembali. Bagaimana yang membunuh 100 orang? Kenapa dia kok tidak tobat ketika membunuh 3 orang? Atau membunuh 1 orang? Dia baru bertobat setelah 100 orang dia bunuh. Ketika dia cerita kepada gurunya, kata gurunya mengatakan, engkau ini tinggal di kampung yang buruk gitu loh. Kalau engkau benar mau tobat, tinggalkan kampung itu. Pindah ke tempat orang-orang soleh. Cari lingkungan yang baik. Mungkin engkau akan susah secara ekonomi. Nih orang yang bunuh 100 orang itu, mendengarkan nasihat gurunya, dia tinggalkan itu kampungnya. Dia nggak tahu nanti di kampung itu dia mau kerja apa, dia mau ketemu siapa, dia nggak tahu. Yang penting aku harus jadi orang baik.
Aku mau berangkat ke lingkungan yang baik. Dan dia pergi, mati sebelum dia sempat beribadah sedikit. Beramal soleh maksudnya. Dia belum sempat beramal soleh sedikit pun dia meninggal dunia. Dan Allah ampuni dosa-dosa. Maka nasihat ana agar engkau istiqomah, engkau perbanyak ketaatan, perbanyak zikir, belajar, menuntut ilmu. Kemudian tinggalkan lingkungan-lingkungan yang buruk, ganti dengan lingkungan yang baik. Terus berdoa memohon kepada Allah supaya ditetapkan di atas agamanya. Sering-sering membaca ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan yang terakhir untuk jawaban ukhti ini, ada sebuah ungkapan alim ulama yang disebut oleh Ibnu Katsir. Termasuk harta rampasan perang yang dingin. Yani yang nggak perlu capek-capek. Engkau memperbaiki amalan di sisa umurmu, maka Allah akan ampuni yang telah berlalu dari kehidupan. Perbaiki di sisa waktumu ini, yang masa lalu Allah akan selesaikan urusan. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Selanjutnya mungkin untuk Akhi Zulkifli tadi sudah mereken pada apabila ingin bertanya. Untuk Akhi Zulkifli, apakah ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ustaz. Allah yahyikum. Barakallahu Ini fiik. Tafadhal. Na'am. Apabila hitungan sholat rawatib kita kurang dari 12 rakaat Ustaz, Nah, apakah pahalanya itu, apakah kebaikannya itu bisa menutupi kekurangan sholat wajib kita Ustaz? Barakallahu fikum Ustaz. gimana kalau sholat rawatibnya kurang dari 12 rakaat? Ya, apakah Siap. apakah dihitung bisa untuk menutupi kekurangan sholat wajib kita Ustaz? Barakallahu fikum. Nah, subhanallah jemaah ya. Ya, pertanyaan ini bersumber dari hisab nanti pada hari kiamat jemaah. Yang awal dihisab itu sholatnya. Kalau sholatnya sempurna, maka akan ditulis sempurna. Tapi ahibati fillah, sulit untuk mendapatkan kesempurnaan dari sholat kita. Bahkan di sebuah hadis disebutkan sebagian orang sholat itu hanya dapat setengah sholatnya, setengah. Sholat 4 rakaat zuhur, dia cuma dapat 2 rakaat sebenarnya. Yang 2 rakaat, kadangkala pikirannya kemana-mana. Kadangkala dia lupa aku sedang sujud karena dia sholat berjamaah. Dia cuma ikut gerakan imam umpamanya. Kalau sholatnya sempurna akan ditulis sempurna. Tapi kalau kurang, bagaimana? Maka akan dikatakan halahu min nafilah. Apakah dia punya sholat sunnah? Maka disinilah kalau dia punya sholat sunnah, maka akan diambil dari pahala sholat sunnah itu untuk menyempurnakan sholat wajibnya. Kalau bicara bagaimana kalau rawatibnya kurang dari 12, ya tergantung kekurangan sholatnya. Kalau ternyata dia cukup dengan 10 rakaat sudah sempurna sholatnya, selesai berarti hitungan. Jadi penambahan itu sesuai dengan kekurangan. Kalau kekurangannya banyak dan sholatnya sedikit, berarti akan ditulis kurang. Oh, dia punya sholat sunnah, tapi sholat sunnahnya cuma qobliyah, zuhur sama asar. Bas, berarti cuma 4 rakaat. Tapi tetap akan ditambahkan. Apakah dengan ditambahkan jadi sempurna? Wallahu a'lam. Jadi ini sesuatu yang kita nggak ketahui. Orang tuh berbeda-beda kekurangan sholatnya. Lalu ahibati fillah, yang kurang 12 rakaat rawatibnya,
Karena ini ada kaitannya dengan fadilah yang sholat 12 rakaat itu akan dibangunkan rumah di surga. Gimana kalau rawatibnya kurang Ustaz? Anak itu nggak bisa sholat qobliyah zuhur Ustaz, karena memang keluar dari kantor tuh waktunya mepet, maka tambahkan dengan sholat sunnah yang lainnya. Bisa ditambahkan dengan sholat duha ya, bisa ditambahkan dengan sholat malam, dan kalau bisa sholat sunnahmu ya di mulai bulan Rajab inilah kita tambahkan rawatibnya lengkap, kalau bisa sholat malamnya lengkap. Jadi sehari kita bisa sholat 40 rakaat jemaah, 11 rakaat sholat malam, 12 rakaat sholat rawatib, kemudian ditambah sholat wajib jadi 40 rakaat. Atau kalau mau ditambahkan sholat duha umpamanya. Tapi yang perlu diperhatikan, sebaik-baiknya amalan adalah yang berkesinambungan walaupun sedikit. Jadi insya Allah kita dengan memperbanyak sholat sunnah, ya semoga sholat wajib kita lunas gitu jemaah. Kekurangan itu bisa ditambal dengan sholat sunnah ini. Hada wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fiik Ustaz atas penyampaiannya. Selanjutnya mungkin kita kembali ke pertanyaan lewat kolom chat ya Ustaz ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum. Afwan mau bertanya Ustaz terkait berpuasa di bulan Rajab sementara masih ada atau masih memiliki hutang puasa yang belum lunas waktu bulan Ramadan kemarin, waktu Ramadan tahun kemarin. Apakah bisa dilakukan berbarengan? Jazakallah khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya hibati fillah, Masya Allah. Ini pertanyaan menarik sekali ya, dan mengingatkan kita. Jadi kalau bicara bagaimana kita mau puasa sunnah nih, tapi masih punya utang yang wajib. Lebih utama mana kita melaksanakan yang wajib atau melaksanakan yang sunnah? Yang wajib. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepada aku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada yang fardu. Jadi laksanakan yang wajib, baru yang sunnah. Jadi di bulan Rajab ini, khususnya bagi perempuan-perempuan ya, yang punya hutang, lunasin hutangmu sekarang. Lunasin hutang. Dan itu akan lebih baik daripada kau puasa sunnah, karena kau melakukan yang wajib. Setelah lunas, maka di sini bulan Rajab kau udah lunas, ternyata belum lunas Ustaz, ya di Sya'ban dilunasin. Intinya jangan sampai datang Ramadan engkau masih punya utang. Lunasi hutang. Dan boleh jadi yang utangnya banyak, ya mungkin dia ambil puasa Daud umpamanya, sehari puasa, sehari berbuka. Atau kalau enggak nanti di bulan Sya'ban umpamanya dia anak mau puasalah langsung 15 hari, silahkan, nggak ada masalah kalau utangnya 15 hari. Atau di bulan Rajab anak punya utang Ustaz 12 hari Ustaz, anak mau puasa langsung, silahkan puasa langsung 12 hari, nggak ada masalah, bayar utangnya. Dan biasanya jamaah membayar hutang dengan langsung itu lebih mudah daripada puasa sehari berbuka. Karena kalau engkau sudah 3 hari puasa, hari keempat udah biasa, kemudian hari kelima udah nggak masalah gitu loh, sampai selesai utang. Tapi memulainya itu yang terkadang perlu perjuangan. Kita lihat ya, kadang-kala motor itu kalau sudah tua itu digas sekali nggak hidup, 2 kali nggak hidup, 3 kali nggak hidup. Tapi setelah 5 kali dia jadi hidup, tapi belum bisa jalan kenceng, masih perlu pemanasan. Pelan-pelan jalannya, lama-kelamaan dia akan kenceng lagi. Jadi teruslah meminta pertolongan sama Allah untuk melunasi hutangnya. Ahibati fillah, ingat, mungkin orang-orang nggak ada yang tahu sama hutang kita, hutang puasa, tapi Allah tahu dan melihat kita, dan akan ada hari engkau harus melunasi hutang-hutangmu. Barakallahu fikum. Barakallahu. Apakah kodok karena waktu remaja masih meninggalkan sebagian sholat wajib, dan apabila bisa bagaimana cara melakukannya? Afwan terputus barusan ya. Oh ya, iya. baik, karena ulang ya Ustaz ya. Nah. Izin bertanya Pak Ustadz,
apakah sholat wajib bisa diqodho karena waktu remaja masih meninggalkan sebagian sholat wajib? Dan bagaimana cara melaksanakannya apabila bisa diqodho? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, bicara sholat wajib yang ditinggalkan dengan sengaja, apakah bisa diqodho? Para ulama bersepakat bahwa sholat wajib yang bisa diqodho itu yang ditinggalkan karena ketiduran atau lupa, itu wajib diqodho, dan nggak berdosa orang tersebut karena dia meninggalkan sholat itu dengan sebab. Adapun berkaitan dengan orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, jumhur ulama berpendapat wajib diqodho, wajib. Tapi bukan berarti selesai urusan dia harus bertobat sebenarnya, karena sholat di luar waktu itu nggak diterima gitu. Sholat asar hari ini dilakukan besok itu nggak diterima. Tapi ini sebagai bentuk hukuman buat dia. Dia itu memenuhi kewajiban dia. Dalam artian orang kalau dalam sehari 5 waktu, dalam setahun dia punya kewajiban berapa waktu gitu. Dia memenuhi. Tapi diterima nggak tahu, karena ini menjadi hukuman buat orang tersebut untuk melunasin hutangnya dia. Ini pendapat. Bagaimana mengqodhonya? Ya dia mengqodho, dia sholat setelah sholat wajib yang dia kerjakan, terus dihitung sampai kapan. Tapi jamaah, pendapat yang lebih kuat ya, atau ana nggak katakan pendapat yang lebih kuat ya, yang menurut ana lebih kuat, dia nggak wajib mengqodho, dia wajib bertobat. Engkau punya dosa besar. Ketika orang mengqodho, dia merasa sudah lunas. Engkau punya utang yang nggak bisa dibayar, itu utang. Kecuali engkau dengan bertobat kepada Allah, memperbaiki sisa umurmu ini dengan harapan sholat-sholat yang kau tinggalkan diampuni sama Allah Azza wa Jalla. Jadi yang harus dilakukan adalah bertobat dengan taubatan nasuha, kemudian memperbanyak amal soleh, memperbanyak sholat sunnah, yang dengan harapan nanti ketika dihisap sholatmu kurang, ternyata engkau punya sholat-sholat sunnah yang bisa untuk menambal sholat-sholat yang kurang dari sholat-sholat wajibmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, keluarga, tim SRB, panitia serta umat muslim selalu diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jauhkan dari fitnah. Ustadz, izin bertanya, dalam kondisi pandemi yang belum selesai, amalan untuk yang sedang isoman di bulan Rajab dengan sholat qobliyah, ba'diyah, apakah termasuk 6 ibadah? Apakah ada ibadah lain yang bisa dilakukan untuk yang sedang isoman agar mendapat pahala malam kebaikan? Serta saya butuh motivasi karena saya sedang isoman. Barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiik. Syafakallah. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin. Allahumma shfina jami'an ya rabbal alamin. Semoga Allah menyembuhkan yang sakit ya, dan Allah menyembuhkan kita semua, dan Allah mengangkat bala ini dari negeri kita. Ahibati fillah, bagaimana dengan orang yang sedang isoman? Apa saja amalan yang bisa dia kerjakan dalam kondisi dia nggak bisa ke masjid? Umpamanya dia mungkin nggak bisa puasa Ustaz karena harus jaga fisiknya, dia harus minum obat, dia harus melakukan istirahat yang cukup umpamanya. Maka ada satu amalan yang paling ringan selain yang tadi disebutkan sholat qobliyah, ba'diyah, yaitu berzikir, mengingat Allah Azza wa Jalla. Rasulullah SAW berpesan kepada seorang yang dia merasa betapa banyaknya ajaran Islam ini, dia sampai bingung mau milih yang mana gitu. Mungkin juga kalau mau dikerjakan semua yang sunnah-sunnah itu berat buat dia. Maka Nabi SAW memberikan kepada dia sebuah amalan, mengingat Allah Azza wa Jalla. Maka pada masa isoman ini engkau benar-benar manfaatkan waktu untuk berzikir, mengingat Allah, baca subhanallah,
walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Kemudian baca la haula wa la quwwata illa billah, beristighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Semua bacaan-bacaan memuji Allah engkau baca. Ini ringan. Baca Quran termasuk zikrullah, ini kesempatan. Engkau insya Allah bisa menghatamkan Al-Quran pada masa isoman ini. Karena nggak ada kegiatan. Tapi kadangkala orang isoman ini waktunya malah habis terbuang, nggak berguna. Nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak orang itu terpedaya, tertipu dengan dua nikmat ini. Nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang ketika sehat kadangkala dia lupa untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ketika waktu luang dia gunakan untuk hal yang kurang berguna. Dan orang yang sakit isoman itu benar-benar punya waktu luang, kosong waktu dia nggak ngapa-ngapain, kerja enggak, kegiatan dia itu ya istirahat. Ini kan waktu luang, tapi suruh banyak istirahat. Nah, mengingat Allah, berzikir itu insya Allah tidak membuat waktu istirahatmu berkurang, tidak membuat lelah, capek engkau membaca Al-Quran, dengerin. Kalau bisa baca dengan artinya, baca Al-Quran dengan artinya. Kalau mungkin ada yang membacakan dengan artinya, ini juga akan memudahkan dirimu untuk benar-benar mempersiapkan diri dalam kondisi engkau isoman untuk menghadapi bulan Ramadan. Barakallahu fiik. Syukran jazakallahu khairan Ustaz atas penyampaiannya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan yang masuk. Assalamualaikum Ustaz. Jika kita puasa Daud dimulai dari hari Senin, lalu hari Rabu, Jumat, Ahad, dan seterusnya. Tapi ternyata qadarullah di hari Rabu ada acara kumpul keluarga, makan-makan. Jadi di hari Rabu saya tidak berpuasa. Saya berencana puasa di hari Kamis, tapi suami minta saya tidak puasa. Lalu saya berencana puasa di hari Jumat, qadarullah saya sakit. Jadi saya baru mulai puasa lagi di hari Sabtu. Apakah hal ini dibolehkan Ustaz? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Subhanallah, hibati fillah. Orang yang puasa sunnah itu dia raja atas dirinya. Orang yang berpuasa sunnah itu raja atas dirinya. Sehingga boleh jadi dia mau puasa, pagi tadi puasa, tapi siang ini merasa ya Allah panas banget, capek ini dan itu, berbuka nggak ada masalah. Atau ada yang mentraktir makan dia, atau ada yang mengundang dia amir nafsi, dia berkuasa atas dirinya. Karena dia melakukan puasa yang diperbolehkan untuk dibatalkan sama dia, puasa sunnah ini. Sehingga kalau dikatakan dia nggak puasa tadi karena ada undangan ya, terus hari Kamis apalagi suami yang minta dia tidak puasa, maka nggak ada masalah. Jadi puasa Daudnya ini umpamanya tadi dia gantikan di hari Sabtu. Ini kalau puasanya sunnah. Tapi kalau puasanya wajib berbeda jemaah. Adakah puasa sunnah yang wajib? Ada. Ketika seorang bernazar, dia bernazar, aku akan puasa Daud 1 bulan ini. Dia bernazar, berjanji sama Allah Azza wa Jalla, maka dia harus puasa. Nggak bisa dia semaunya puasa. Enggak, aku ada undangan. Enggak, karena dia bernazar. Dan orang ketika bernazar menjadikan sesuatu yang sebenarnya sunnah jadi wajib. Tapi kalau tadi puasa sunnah, maka nggak ada masalah bagi dia mulainya di hari Sabtu ya, atau di hari Sabtu capek atau kayak mulainya hari Senin, nggak ada masalah insya Allah. Tapi berusahalah untuk istiqomah. Jangan kita kadangkala beramal ya semangat, habis itu ditinggalin. Nggak baik yang seperti itu. Berusaha untuk istiqomah. Kalau umpamanya Anda mampunya Senin Kemis, ya udah Senin Kemis. Yang penting istiqomah. Anda mampunya 3 hari dalam sebulan, yang penting istiqomah. Daripada puasa Daud, tapi kemudian nanti nggak puasa sama sekali. Hada wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustaz. Afwan, izin bertanya kepada Ustaz.
Afwan. semangat dalam menuntut ilmu syar'i. Oh, barakallahu fiik. Nah, iya, ahibati fillah. Orang biasanya kalau menuntut ilmu umum, dia keutamaan menuntut ilmu syar'i itu apa sih keutamaannya? Orang tuh biasanya akan termotivasi ketika dia tahu kasih kita. Kemudian yang ketiga, engkau hadir di majelis ilmu. Dengan online kayak gini kan kadang-kala orang banyak online ya. Semangat itu bisa turun gitu, kajiannya online terus, tapi sekali-kali datang offline ya. Apalagi ketika daerah-daerah yang memang sudah aman untuk offline, kita datang offline. Barakallahu fiik. Adapun berkaitan dengan duduk ketika sholatnya 2 rakaat, sholat subuh atau sholat sunnah, ketika 2 rakaat, apakah duduknya itu tawarruk atau iftirash? Duduknya dua-duanya boleh, insyaallah. Dua-duanya boleh. Jadi memang ada 2 riwayat hadis tentang hal ini, insyaallah dua-duanya diperbolehkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fiik Ustaz atas penjelasannya. Selanjutnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana hukumnya ibadah pada bulan Rajab yang diniatkan? Ya ahibati fillah. Yang pertama, dengan merebaknya pinjaman online ini, hendaklah seorang muslim itu bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Diperbolehkan berhutang apabila untuk kebutuhan hidup dia, dan dia niat untuk melunasinya, dan dia punya sesuatu untuk melunasinya, tapi tidak dengan sistem riba. Kalau sistemnya riba, yang pinjam dilaknat, yang meminjamkan dilaknat, yang menjadi penulis, yang bikin aplikasinya, yang mereka semua dilaknat. Dan engkau berpikir dengan meminjam itu urusanmu selesai. Bagaimana akan selesai ketika nggak ada berkah dalam riba itu? Dan dalam kondisi engkau dilaknat. Maka orang yang pinjam riba kadang-kala hidupnya semakin sengsara aja. Karena sudah dilarang sama Allah, tetap melakukan itu. Apalagi yang meminjamkan uang dengan sistem riba. Kalau bicara dilunasi, dia dilunasi. Kalau bisa melunasi pokoknya saja, alhamdulillah. Tapi kadang-kala mereka tidak meridhoin hal itu, mereka minta dengan bunganya, ya sudah, mau gimana lagi. Tapi yang jelas yang diperlukan adalah bertobat kepada Allah karena melakukan transaksi yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini berkaitan dengan melunasi hutang kita jamaah. Tapi gimana kalau kadang-kala aplikasinya hilang, Ustaz? Karena sama pemerintah ditutup, karena itu ilegal ini dan itu, ya kita cari tahu. Kalau kita bisa tahu orangnya, maka kita lunasin utang kita, pokoknya saja kita lunasin kepada dia. Tapi kalau nggak tahu, saat orangnya nggak tahu sudah kemana karena tutup aplikasinya, sehingga sisa utang itu gimana? Ya sudah, engkau sedekahkan atas nama yang punya uang, kecuali kita tahu sama orangnya, kita berikan. Adapun bicara utangnya suami, apakah istri wajib melunasi utang suami? Enggak. Istri nggak wajib melunasi hutang suami. Suami nggak wajib melunasi hutangnya istri. Loh, kok bisa seperti itu, Ustaz? Nah, kalau istri utang buat suami, berarti suami yang melunasin. Tapi kadang-kala ada perempuan-perempuan yang suka berhutang sana, hutang sini. Itu bukan kewajiban suami. Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Artinya menjadi kebutuhan pokok istri, suami menanggungnya. Tapi kalau enggak. Terus bagaimana kalau yang utang, apalagi yang utang suami? Apakah istri wajib melunasi? Enggak. Utangnya suami yang bayarin utangnya. Istri kalau mau membantu jadi sedekah, tapi bukan kewajiban. Dan kita juga perlu tahu ya, ketika kita nagih utang sama seseorang yang punya utang suaminya, kita nggak boleh ngambil harta istrinya, karena yang berhutang adalah suaminya. Islam itu menghargai kepemilikan. Jadi suami punya harta itu hartanya suami, istri punya harta hartanya istri. Kecuali harta yang bercampur punya suami istri, ya tadi umpamanya hartanya bercampur, Ustaz, ya sudah, suami bayar tetap dari utangnya, dari hartanya suami. Kalau istri mau membantu, silahkan. Ini bentuk kebaikan ya, bentuk kesetiaan, bentuk ya sedekah buat
orang yang menjadi pendamping hidup dia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat Anda sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri Anda pribadi. Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu. Anda kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair.